Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Swim Shark yang dirilis pada tahun 2011. Film dibuka dengan sekumpulan anak muda yang sedang berkumpul di pinggir rawa. Kemudian seorang sheriff bernama Watson datang untuk membubarkan mereka semua. Ia pun menghubungi seseorang agar segera mengirimkan sesuatu kepadanya. Singkat cerita, datang dua buah mobil ke lokasi. Satu di antaranya merupakan truk pengangkut yang cukup besar. Terlihat kalau ada sesuatu yang memberontak di dalam tangki truk itu. Dari percakapan mereka, kalau Sheriff Watson telah melakukan kesepakatan untuk pembelian satwa liar. Ia membayar dengan uang yang sangat banyak. Hewan tersebut sudah tidak terkendali. Orang-orang itu berusaha untuk menahan tangki dengan mengikatnya. Namun sayangnya salah seorang dari mereka harus tewas akibat serangan hewan tersebut. Bahkan tangki itu sudah tidak bisa menahan beban dari si hewan. Akibatnya tangki tersebut lepas dan terguling menuju ke rawa. Ternyata hewan itu merupakan seekor hiu yang sangat besar. Beralih ke orang-orang yang sedang berkumpul sambil menikmati alunan musik. Di sana juga terlihat seorang pria tua bernama Jackson yang sedang mabuk. Jackson sendiri merupakan rekan bisnisnya Watson di awal film. Kita juga diperlihatkan beberapa karakter lainnya. Mereka adalah Rachel, Crystal, Tyler, Martin, dan Jason. Tempat tersebut merupakan bisnis keluarga mereka yang diberi nama Gather the Shed. Dikarenakan tempat itu merupakan restoran sekaligus wisata penangkaran buaya. Para pengunjung dapat menikmati wisata itu sambil melihat buaya yang sedang diberi makan. Sementara itu, Rachel sedang melayani seorang pelanggan bernama Tommy. Ia merupakan seorang agen rahasia di kota tersebut. Secara bersamaan tiba-tiba Jackson mengacaukan acara tersebut. Hal itu membuat Jason geram dan segera mengusirnya. Namun sempat terjadi perkelahian antara mereka berdua, sehingga Jason dengan mudah mengalahkan Jackson yang sedang teler. Sayangnya perkara tersebut telah dilaporkan kepada sheriff, sehingga dengan cepat anak buah sheriff tiba di lokasi untuk mengamankan Jason. Tapi itu merupakan hal yang tidak sengaja. Bahkan Jason pun sudah meminta maaf kepada Jackson. Rachel menjelaskan kepada Watson kejadian yang sebenarnya. Tampaknya Watson juga sudah kenal dekat dengan Rachel. Setelah melakukan kesepakatan, akhirnya Jason pun dibebaskan. Crystal seketika bertemu dengan dua orang pemuda. Salah satu pemuda itu bernama Scott. Dirinya mengajak Crystal untuk pergi bersantai, namun Crystal menolak ajakan mereka. Scott memberikan nomornya apabila nanti Crystal berniat untuk pergi menemuinya. Di suatu malam terlihat Jackson sedang berjalan di sekitar penangkaran buaya dalam keadaan mabuk. Ternyata Jackson memiliki niat jahat dengan menuangkan sebuah cairan yang kemungkinan itu adalah racun. Ia melakukan itu dengan tujuan untuk menghancurkan bisnis keluarganya Rachel. Seketika botol minuman milik Jackson terjatuh ke dalam air. Ia berusaha meraih dengan tangannya. Akan tetapi ia sadar ada sesuatu yang sedang menghampirinya. Saat itu juga hiu tersebut langsung menyerang Jackson. Kegaduhan itu sampai membuat Rachel terbangun dari tidurnya. Ia segera pergi keluar sambil membawa senapan. Ia melihat ada seekor hiu di perairan sekitar tempatnya. Tanpa pikir panjang, Rachel langsung menembak hiu tersebut untuk bisa mengusirnya. Keesokan pagi, mereka semua menyadari kalau buaya yang mereka pelihara semuanya menghilang. Kemungkinan besar buaya tersebut mati akibat serangan hiu tersebut. Namun hal itu membuat Tyler, pacarnya Rachel, tidak percaya. Bahkan ia menganggap pernyataan Rachel sebagai kejadian yang lucu. Bahkan Martin membantu menjelaskan kalau hiu juga kemungkinan bisa hidup di rawa. Tidak lama kemudian, Watson beserta anak buahnya datang untuk menyelidiki kasus kematian Jackson. Rachel menjelaskan kepada Watson kalau mereka sama sekali tidak mengetahui kejadian itu. Namun Watson menuduh Jason yang telah melakukannya, sebab Jason sebelumnya terlibat masalah dengan Jackson. Akan tetapi Jason tetap bersikeras menyangkal setiap tuduhan Watson terhadap dirinya. Karena memang Jason sendiri tidak melakukan hal keji seperti itu. Di satu sisi, Deputi Manling menemukan topi yang dikenakan oleh Jackson. Bahkan ia juga menemukan potongan tangan milik Jackson. Lagi-lagi Watson menuduh Jason kalau ia telah memutilasi Jackson untuk dijadikan makanan buaya. Namun Rachel memberitahu kejadian yang sebenarnya, kalau itu merupakan ulah seekor hiu ganas yang berada di rawa tersebut. Mendengar cerita Rachel, membuat Watson seketika tertawa seolah tak percaya dengan fakta di lapangan. Watson akan tetap menindaklanjuti kasus tersebut sampai semuanya terungkap. Mereka semua tidak akan tinggal diam, dikarenakan kasus itu akan berimbas kepada usaha keluarga mereka,
yang kemungkinan usaha tersebut akan ditutup secara paksa oleh pihak berwajib. Mereka akan pergi berburu mencari hiu tersebut untuk dijadikan barang bukti yang sebenarnya, sekaligus mempertahankan usaha mereka yang sudah beroperasi hampir 50 tahun. Buaya yang mereka pelihara sudah dipasangkan chip sebelumnya. Mereka mulai melacak keberadaan buaya tersebut melalui sebuah software. Ditemukan beberapa buaya berada di titik yang sama. Mereka semua memutuskan untuk pergi ke lokasi keberadaan buaya tersebut. Berbagai macam peralatan serta perahu sudah mereka siapkan untuk menyusuri rawa. Tak lama kemudian, datang Tommy yang siap membantu mereka untuk melakukan perburuan. Mereka mulai mengarungi rawa tersebut. Singkat waktu, mereka sudah sampai di titik keberadaan buaya tersebut. Namun radar dari chip itu tidak terlihat bergerak sama sekali. Ternyata buaya itu sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan besar hiu itu telah memangsa buaya-buaya tersebut. Jason mencoba mengambil salah satu chip dengan tangannya. Akan tetapi ia hampir saja menjadi santapan hiu ganas itu. Dari sini Tyler yang awalnya tidak percaya akan rumor hiu rawa, seketika langsung kaget saat melihat secara langsung. Mereka segera bersiap untuk menembaki hiu tersebut. Tetapi Tyler bertindak ceroboh. Ia justru tancap gas membawa pergi perahu tersebut. Di sisi lain, kita diperlihatkan sekumpulan pemuda yang sedang berada di sebuah kapal. Sepasang kekasih bernama Marcus dan Amber memilih untuk berduaan di perahu kecil. Saat Marcus sedang memfoto pacarnya, gambar tersebut menangkap sebuah penampakan seekor hiu. Saat itu juga hiu tersebut datang menghampiri mereka. Dalam keadaan panik, Marcus tetap berusaha mendayung perahunya. Nasib berkata lain, Marcus harus tewas akibat serangan hiu itu. Amber yang masih mempunyai kesempatan berusaha berenang menuju ke kapal mereka. Akan tetapi dirinya juga menjadi santapan nikmat bagi hiu tersebut. Beralih ke Rachel yang telah kembali dari perburuannya. Mereka tiba dengan selamat, meski perahu yang mereka gunakan mengalami kerusakan mesin. Begitupun dengan Jason, dirinya harus mengalami cedera pada salah satu kakinya. Tetapi masalah itu bisa disembuhkan oleh Rachel. Tommy berusaha memperbaiki mesin perahu itu. Akan tetapi Tyler merasa tidak senang dengan keberadaan Tommy, dikarenakan Tyler menganggap Tommy bermain mata dengan Rachel pacarnya. Rachel semakin muak dengan perilaku Tyler yang selalu berpikiran negatif. Seketika terjadi perkelahian antara Tommy dan Tyler. Singkat cerita, Watson bertemu dengan seseorang bernama Simon. Mereka sedang melakukan transaksi pembelian satwa langka. Namun hal itu diketahui oleh Tommy yang sedang berada di lokasi. Tommy menaruh curiga terhadap Watson, kalau ialah dalang dibalik keberadaan hiu tersebut. Festival Gather yang ke-10 telah digelar. Deputi Manling dan Deputi Cooper sudah berada di lokasi. Mereka ditugaskan untuk berjaga selama acara berlangsung. Tetapi Cooper malah memperhatikan pasangan kekasih yang sedang bermesraan. Tiba-tiba hiu tersebut muncul dan langsung memangsa Cooper. Rachel dan yang lainnya akan kembali melakukan perburuan. Kali ini mereka akan menuju ke perairan dekat Festival Gather, sebab hiu tersebut saat ini sedang berada di sekitar sana. Di sisi lain, Crystal mengunjungi Scott yang berada di kapal. Di sana juga ada dua rekannya yang bernama Noah dan Sarah. Kedatangan Crystal untuk memberitahu mereka akan bahaya serangan hiu. Namun mereka tidak mempercayai hal tersebut. Crystal mencoba menghubungi bantuan, namun Scott justru membuang ponsel milik Crystal. Beralih ke Rachel yang mendapat telepon dari Tommy. Ia diminta untuk segera datang ke rumah sakit. Tommy telah mengidentifikasi salah satu korban, bahwa semua itu jelas merupakan serangan hiu. Tommy meyakinkan Rachel jika dirinya tidak perlu khawatir soal kejadian tersebut. Ia juga berjanji akan menangkap pelaku penyeludupan hewan. Mereka semua pergi ke kantor sheriff untuk melaporkan kasus tersebut. Akan tetapi Watson tetap yakin kalau kebanyakan orang tewas akibat serangan buaya. Meskipun sudah ditekankan, tetapi sheriff tetap tidak percaya akan hal itu. Situasi sudah tidak kondusif. Jason mengalihkan perhatian mereka untuk bisa kabur. Akan tetapi ia sendiri malah tertangkap. Mereka bertiga segera pergi dari sana menggunakan kapal sheriff. Di tengah perjalanan, mereka mendapat kabar dari radio mengenai keberadaan Crystal. Mereka pun segera pergi menuju titik koordinat. Sementara itu, kapal yang ditumpangi Crystal mengalami masalah. Baling-baling kapal tersebut tersangkut oleh tumpukan lumut. Akhirnya Scott turun ke air untuk melepaskan lumut tersebut. Crystal berhasil mengambil senjata suar milik mereka. Saat hendak naik, Scott diserang oleh hiu tersebut. Temannya berusaha untuk menyelamatkan.
Akan tetapi hiu tersebut lebih agresif dan berhasil memangsa Scott. Namun sayangnya, tali yang mengikat ban pelampung masih tersangkut pada hiu itu, sehingga tali tersebut tertarik dan menjerat lehernya Sarah. Untungnya Crystal dengan cepat berhasil memotong talinya. Crystal segera menembakkan suar untuk meminta bantuan. Akhirnya Rachel dan yang lainnya melihat arah sumber suar tersebut. Mereka pun bergegas menuju ke lokasi. Sementara itu Jason berhasil meloloskan diri dari penjara setelah ia melumpuhkan Deputi Stanley. Di sisi lain, Noah sedang berusaha melepaskan lumut dari baling-baling kapal. Nasib sial datang kepada Noah. Ia juga menjadi santapan dari hiu ganas tersebut. Akhirnya Rachel menemukan keberadaan Crystal. Secara perlahan mereka mencoba mendekat ke kapal. Hiu itu masih berada di dekat mereka. Saat Tyler mencoba menolong Crystal, tiba-tiba ia menjadi korban keganasan hiu tersebut. Mereka harus segera tiba di Festival Gator. Begitu juga dengan Jason dan Martin. Mereka sedang menuju ke tempat yang sama. Singkat waktu, mereka semua sudah tiba di festival. Terlihat juga Watson sudah berada di sana. Jason dan Martin sedang membuat perangkap. Segala persiapan mereka lakukan agar bisa membunuh hiu tersebut. Tidak lama kemudian, hiu itu pun hadir ke area festival. Secara mengejutkan, hiu tersebut langsung memangsa Watson. Jason segera melemparkan perangkap yang sudah ia buat sebelumnya. Rachel pun segera menembak tabung itu. Akan tetapi hiu tersebut berhasil memuntahkan kembali perangkapnya, sehingga membuat perangkap itu terpental mengenai Simon. Mereka belum kehabisan akal. Tommy dengan keberaniannya berhasil memancing keluar hiu itu lalu menembaknya. Ia segera mengaitkan senjata panah itu ke mesin kapal. Perputaran baling kapal berhasil menarik hiu tersebut dengan kuat. Sampai akhirnya hewan ganas itu pun mati. Sementara Simon, rekan bisnisnya Watson, berhasil diamankan setelah terlibat kasus penyeludupan hewan. Film pun tamat. Sekian dulu rangkuman dari film Swim Shark. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.